saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh! Shalom bagi kita semua, kita berjumpa lagi di dalam program God Word Study. Masih di dalam kelanjutan seri Jalan Keselamatan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengudusan. Apa itu pengudusan dan bagaimana pengudusan di dalam kehidupan orang percaya. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam doktrin mengenai pengudusan dapat dikatakan sebagai proses yang definitif, artinya berlaku di dalam status orang percaya ketika mereka dengan iman mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima karya salib Yesus, maka secara definitif status mereka bukan lagi dipandang sebagai orang yang cemar, orang yang berdosa, tetapi di mata Allah mereka adalah orang-orang kudus Allah. Nah, pengudusan bukan hanya bersifat definitif tetapi juga bersifat progresif. Artinya pengudusan ini harus melibatkan peran serta dari orang percaya. Allah menguduskan orang percaya melalui karya salib Yesus. Darahnya yang tercurah di kayu salib memberikan pengudusan bagi setiap mereka yang percaya kepada karya salib Yesus. Tetapi bukan hanya sekedar status, Allah pun ingin supaya status orang percaya itu berpadanan dengan keberadaan mereka. Keadaan kehidupan mereka yang semakin hari dari hari ke hari menunjukkan kekudusan. Seperti yang diteladangkan oleh teladan kita yang utama, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi standar kekudusan dari orang percaya adalah pribadi dari Allah sendiri yang dinyatakan melalui kehidupan serta pelayanan dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 7-13, di situ firman Tuhan berkata, "Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita bisa melihat setiap orang percaya yang menerima Kristus sebagai pengudusan hidupnya harus terus-menerus berjuang di sepanjang kehidupannya untuk mematikan segala bentuk dosa, kebiasaan dosa, keterikatan dosa, perilaku dosa, kecenderungan dosa di dalam kehidupannya. Sehingga dari hari ke hari ada pertumbuhan, ada pembentukan karakter yang semakin hari semakin mengarah kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, pengudusan di dalam kehidupan orang percaya bersifat dua, definitif dan progresif. Secara status, ketika seseorang percaya mengimani Yesus, mengimani karya salibnya, maka di mata Allah dia berstatus sebagai orang-orang kudusnya. Secara progresif artinya kekudusan di dalam kehidupan orang percaya harus terus-menerus diusahakan, di mana orang percaya dalam hikmat, kekuatan, kuasa dari Roh Kudus dan terang Injil mematikan segala sesuatu, hawa nafsu, kedagingan yang berdosa di dalam dirinya, sehingga gerak hidupnya terus-menerus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Semakin hari ia semakin kudus, semakin meneladani, mengenakan karakter kekudusan dari Tuhan. Oleh karena itu, kekudusan itu harus dikejar, harus diperjuangkan, harus diusahakan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, di situ firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ketika seorang percaya kepada Yesus, menerima karya salibnya, maka ia menerima status sebagai orang-orang kudus. Tetapi status ini harus disempurnakan dengan keberadaan, kehidupan dari orang percaya itu yang menurut kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga semakin hari seharusnya orang percaya semakin hidup di dalam kekudusan, mengikuti teladan kekudusan yang pernah diteladankan, diperagakan oleh Yesus Kristus dalam inkarnasinya di dalam dunia. Selanjutnya, bagaimanakah konsep atau makna dari kekudusan itu menurut terang kebenaran firman Tuhan, baik yang ada termuat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama misalnya, dalam kitab Mazmur 15 ayat 1-2, firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dari penggalan ayat ini, kita bisa melihat bahwa di dalam perjanjian lama, kata pengudusan itu mengandung makna etis. Artinya kehidupan dari orang percaya, itulah yang menunjukkan kekudusannya. Jadi definisi dari kekudusan itu akan tampak dari sikap perilaku orang percaya atau umat Allah di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, kata kudus menggunakan kata hagios yang dapat berarti terpisah dari perbuatan dosa dunia, dan yang kedua dikhususkan untuk melayani Allah. Jadi kudus berarti mati terhadap dosa di dalam dan bersama Kristus, serta bangkit bersama Kristus untuk menjalani kehidupan yang berkenan pada Allah. Menurut Roma pasal 6 ayat 8-10, di situ firman Tuhan berkata, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ketika seorang percaya menerima Kristus di dalam kehidupannya, ia bisa mengusahakan kekudusan secara total, mencapai kesempurnaan, kekudusan di dalam kehidupannya? Sebab dalam kenyataannya, orang percaya pun masih sangat mungkin untuk jatuh di dalam dosa. Manusia lama mereka memang telah turut disalibkan di kayu salib, telah disalibkan Kristus di salibnya, tetapi manusia baru harus terus-menerus diusahakan, dikenakan oleh orang percaya. Sehingga dari hal ini kita pahami bersama bahwa pengudusan itu sangat mungkin untuk dinyatakan, untuk ternyata sempurna lewat kehidupan perilaku dari orang percaya. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa pengudusan itu sangat mungkin terwujud di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga keadaan kudus itu, karakter Allah itu bisa nampak di dalam sikap hidup perilaku kesehariannya. Kemudian Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan oleh kebenaran, begitu kata firman Tuhan, setiap orang percaya sangat mungkin untuk bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita sampai kepada tingkat pertumbuhan, kedewasaan seperti Kristus, maka setiap orang percaya, kita sebagai orang percaya juga bisa dapat mengenakan kekudusannya Tuhan. Lalu sarana apa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan keadaan kudus di dalam kehidupan dari masing-masing orang percaya? Bagaimana orang percaya bisa menjadi kudus dalam kehidupannya? Apakah lewat usahanya sendiri atau di situ ada peran serta Allah? Kekudusan tidak akan mungkin bisa diwujudkan oleh kekuatan manusia itu sendiri. Karena kenyataannya setiap orang percaya atau mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya masih sangat mungkin untuk jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari sumber kekudusan itu sendiri, yaitu Allah.
Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Selanjutnya dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, di situ berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Jadi Bapak Ibu, Allah menggunakan firman-Nya, Allah menggunakan kebenaran, Allah menggunakan Injil untuk menguduskan setiap orang percaya. Makanya mustahil bagi orang percaya untuk tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mustahil bagi kita semua bisa menjadi kudus kalau setiap hari kita tidak bergaul dengan firman Tuhan, merenungkannya dan meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan hikmat dan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan, Kristuslah yang akan kita teladani dan kekudusannya yang kita kenakan, yang kita wujud nyatakan. Di dalam Ibrani 12 ayat 9-10 selanjutnya firman Tuhan berkata, "Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya." Jadi peristiwa-peristiwa hidup, pergumulan-pergumulan yang saat ini saudara dan saya hadapi, itu merupakan sarana Allah untuk menguduskan bagi kita. Maka benar kata firman Tuhan bahwa orang percaya senantiasa harus hidup di dalam ucapan syukur, entah baik keadaannya atau buruk keadaannya menurut kacamata manusia. Tetapi firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Allah menggunakan peristiwa hidup, pergumulan, persoalan yang hari-hari ini kita hadapi untuk menguduskan kita. Supaya apa? Kita bergantung kepada firman Tuhan, kita bergantung kepada Allah, kita bergantung kepada kekuatan dari Roh Kudus untuk menghadapi setiap permasalahan, pergumulan secara benar menurut terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya keadaan kudus itu bisa betul-betul nampak dalam kehidupan masing-masing kita. Jadi selain iman, Allah memakai firman Allah, Allah memakai peristiwa hidup untuk menguduskan setiap orang yang sudah dikuduskannya. Jadi sangat mungkin untuk orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau manusia ketika dia jatuh di dalam dosa, statusnya tidak bisa untuk tidak berdosa. Tetapi ketika dia menerima karya pengampunan Yesus, menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, maka sangat mungkin keadaannya untuk tidak bisa berdosa. Sangat mungkin bagi orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Sangat mungkin bagi orang percaya untuk meneladani Yesus Kristus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang percaya bisa untuk tidak berdosa. Semoga sharing kita di hari ini bisa memperlengkapi kita masing-masing. Bisa membuat kita semakin kuat. Punya spirit untuk hidup melayani Allah. Punya spirit untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati.